Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari UPN Veteran Jakarta. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester kami, yaitu dari mata kuliah Mobile Programming dari kelas A, dan kami di sini beranggotakan 7 orang. Di antaranya ada saya, Habibatul Adawiyah dengan NIM 181051203, dan rekan saya, Nama saya Dina Ismayanti dengan NIM 1810512027. selanjutnya, Saya Azza Hanifah dengan NIM 1810512035. selanjutnya, Nama saya Istan Manda Karolin dengan NIM 1810512037. Saya Putri Nabila dengan NIM 1810512039. Saya Yar Marcelino dengan NIM 1810512084. Dan saya Tesalika dengan NIM 1710512028. Oke, selanjutnya kita akan langsung mempresentasikan tugas kami. Saya akan memulai presentasinya. Kami dari kelompok 2 dan akan mempersembahkan VAJ. VAJ ini bertemakan You can run the world with your hand. Nah, di sini ada tampilan mock-up dari aplikasi yang kami buat berbasis mobile yang dibuat lewat aplikasi Android. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilahkan. Ya, yang pertama ada abstraksi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keindahan dan kekayaan alam yang tak terbatas. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa World Travel and Tourist Council atau WTTC mencantumkan destinasi wisata Indonesia dalam 10 besar dunia. Pesona wisata Indonesia sungguh kaya dengan berbagai pilihan. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki destinasi yang mempesona dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Industri pariwisata Indonesia dapat diperkenalkan dengan menggunakan teknologi, khususnya dengan smartphone, untuk lebih menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, dengan adanya teknologi internet juga memberikan kemudahan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan jauh atau memberikan panduan dalam kegiatan traveling. Oleh karena itu, melalui penggunaan teknologi smartphone berbasis mobile Android, aplikasi VAJ yang dibuat untuk memberikan informasi destinasi pariwisata di Indonesia yang direkomendasikan dan memandu pengguna ke destinasi yang dikunjungi yang dapat diakses hanya dalam satu genggaman. Next. Adapun tujuannya, tujuan dibangunnya aplikasi VAJ ini untuk merekomendasikan destinasi wisata, tempat penginapan, dan kuliner khas yang ada di Indonesia kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kedua, aplikasi VAJ dapat diunduh secara gratis. Ketiga, memiliki tampilan user interface yang friendly dan menarik. Dan keempat, dapat diakses di seluruh perangkat Android. Terakhir ada manfaat. Yang pertama, menghemat biaya perjalanan karena meminimalisir sewa pemandu wisata. Kedua, memudahkan solo traveling dalam mengunjungi destinasi wisata Indonesia. Yang ketiga, kemudahan dalam mendapatkan informasi dan gambar mengenai destinasi wisata yang ada di Indonesia, serta dilengkapi dengan berbagai fitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai ulasan-ulasan apa aja sih yang ada di aplikasi kita. Di sini kita akan menjelaskan mengenai splash screen, ada login dan registrasi, ada menu utama, ada view tempat, ada profil, dan ada logout. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang splash screen. Dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai splash screen. Setelah membuat activity splash screen, selanjutnya kita memulai dengan membuat XML-nya. Di XML ini menggunakan relative layout dan juga menggunakan image view, di mana image view ini untuk memanggil gambar yang sudah sebelumnya diimport di dalam penyimpanan mipmap, lalu dipanggil menggunakan mipmap.logo splash. Kemudian di sini ada text view, di mana text view ini untuk menampilkan teks yang berisikan VAJ pada splash screen. Next. Selanjutnya ada dems.xml, di mana di sini kita telah mengatur warna-warna yang terdapat pada aplikasi kita. Di sini kita mempunyai 3 warna yang kita gunakan. Yang pertama ada primary, linear variant, dan color on primary, di mana memiliki warna di setiap memiliki 3 warna yang saya sudah sebutkan sebelumnya, 3 warna yang kita gunakan pada aplikasi. Kemudian kita menambahkan pada di bawah ini ada Windows action bar, ini untuk menghilangkan action bar pada splash screen. Dan Windows title itu menghilangkan title pada splash screen. Text all caps ini untuk mematikan huruf kapital pada aplikasi yang kita bangun. Next. Dalam membuat splash screen, kita harus membuat animasi baru, directory baru dengan nama animasi. Lalu di dalam directory dibuat file baru bernama fadeout. Nama di sini bisa bebas ya. Di dalam fadeout ini kita isi untuk mengisi waktu berapa lama animasi tersebut muncul dan menghilang. Di mana dari alpha 0 ini dari mulai tidak ada gambar, lalu to alpha 0,1 itu masuk ada gambar, dan 5000 milisecond ini durasinya, yaitu 5 detik. Next. Lalu ada Java splash activity.java. Splash activity.java ini untuk memanggil komponen di dalam XML agar bisa dijalankan. Di sini diinisiasi image logo dan text view VAJ dari penyimpanan splash maksud saya dengan ID splash underscore image logo pada XML-nya. Kemudian kita memanggil animasi dengan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu file fadeout. Kemudian kita menjalankan splash screen-nya dengan menggunakan intent pada halaman splash screen menuju login kelas login yang sudah dibuat. Lalu splash screen akan menghilang dengan delay 5 detik. Next. Berikut tampilan pada splash screen aplikasi VAJ, di mana splash screen pertama muncul lalu akan bergerak ke arah halaman login. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan login dan registrasi yang terdapat pada aplikasi kelompok kami, yaitu VAJ. Yang pertama itu, kita akan membuat activity login terlebih dahulu. Di mana pada activity login ini, kita menggunakan image view untuk menampilkan logo dari VAJ pada halaman login. Lalu kita juga menggunakan edit text, di mana edit text ini akan menerima inputan berupa password dan username dari pengguna. Lalu kita juga membutuhkan button, yang dimana button ini ada 2, yang pertama adalah jelajah dan yang kedua adalah untuk button daftar jika pengguna belum mempunyai akun VAJ.
Next. Nah, untuk tampilan desainnya seperti yang ada di gambar, logo berada di tengah dan terdapat kolom untuk penginputan username serta password dan juga tombol untuk jelajah ataupun daftar. Lalu selanjutnya kita akan membuat XML dari activity registrasi. Nah, di mana pada registrasi ini kita akan menggunakan image view kembali untuk memanggil logo, lalu kita menggunakan edit text untuk mengisi nama, email, password, dan juga nomor telepon. Lalu kita juga menggunakan button, yang pertama button daftar dan yang kedua button login jika ternyata pengguna sudah mempunyai akun Viaje. Nah, untuk tampilannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk tampilan dari menu registrasi sendiri, seperti yang ada pada gambar, terdiri dari username, email, password, dan nomor telepon. Nah, ketika user sudah menginput data sesuai dengan yang diminta, maka user akan bisa menekan tombol daftar agar data yang diinput tersebut bisa tersimpan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya membuat activity baru dengan nama home. Halaman home ini nantinya akan menjadi main activity pada aplikasi Viaje. Pada activity home.xml kita memakai image button untuk memasukkan navigasi bar. Selanjutnya text view untuk menampilkan pesan masuk yang berisi halo, ingin kemana hari ini. Selanjutnya menggunakan relative layout untuk memasukkan menu-menu yang akan ditampilkan seperti kuliner, wisata, dan penginapan. Selanjutnya di sini ada card view untuk memberikan efek radius pada menu-menu yang tadi disebutkan. Selanjutnya ada search view digunakan untuk kolom pencarian yang nantinya akan digunakan pada aplikasi Viaje. Selanjutnya, image button ini yang akan digantikan logonya dengan logo kuliner, penginapan, dan wisata. Next. Nah, selanjutnya di sini menggunakan horizontal scroll view yang digunakan untuk tampilan agar bisa di-scroll secara horizontal. Nah, langsung aja kita lihat ke tampilannya. Next. Nah, jadi ini yang navigasi bar paling atas sebelah kanan menggunakan image button. Nah, terus ini pesan masuk, halo ini menggunakan text view. Nah, selanjutnya search view ini menggunakan search view untuk kolom pencarian. Selanjutnya yang menu 3 wisata, kuliner, dan penginapan yang tadi menggunakan card view agar memberikan efek radius. Selanjutnya untuk tampilan pantai, Safari ini menggunakan horizontal scroll view agar tampilan bisa di-scroll ke sebelah.
Untuk tempat populer juga menggunakan horizontal scroll view agar tampilan bisa digeser ke samping. Selanjutnya ada navigasi, ada button menu. Di sini ada home, notifikasi, favorit, dan profile. Oh, untuk navigasi bar ini ketika diklik juga akan memunculkan profile dan juga kuliner, wisata, dan penginapan. Next. Nah, selanjutnya ada fitur tempat wisata. Fitur tempat wisata ini merupakan view destinasi wisata tiap daerah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat layout tempat wisata yang dinamakan activity_wisata.xml. Adapun komponen yang digunakan dalam source code layout activity_wisata.xml adalah yang pertama itu ada toolbar. Nah, toolbar ini merupakan elemen layout yang berada di bagian atas dan biasanya berisi tombol atau kontrol navigasi ataupun menu. Lalu selanjutnya di dalam toolbar ini ada text view-nya yaitu dengan teks tempat wisata. Lalu linear layout selanjutnya itu berisikan komponen atau elemen dari linear berikutnya setelah toolbar itu berisikan komponen search view. Search view itu gunanya untuk menambahkan fungsi pencarian dan di sini user dapat mencari destinasi wisata yang akan dikunjungi. Next. Lalu komponen selanjutnya atau elemen selanjutnya itu ada scroll view. Scroll view ini digunakan agar layar aplikasi dapat di-scroll secara horizontal. Karena jika tidak menggunakan scroll view, konten tidak bisa di-scroll. Dan di linear layout berikutnya ini untuk mendeskripsikan pilihan atau tampilan dari view tempat wisata. Dan linear layout ini mendeklarasikan yaitu tempat atau kota Yogyakarta. Linear layout selanjutnya itu mendeklarasikan tempat wisata Bali. Lalu linear berikutnya juga berisi mendeklarasikan tempat wisata NTT. Begitupun seterusnya itu mendeklarasikan tempat wisata Kota Malang. Nah, di sini ada elemen atau paket dari button navigation view. Ini merupakan pendeklarasian dari navbar yang ada di bawah dan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan. Dan di sini dapat kita lihat bahwa terdapat tampilan tempat wisata yang terdapat fitur view, search view yang digunanya agar user dapat mencari secara manual atau mengetikkan secara manual tempat wisata atau destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan. Lalu di bawahnya ini terdapat pilihan atau view-view dari kota-kota tempat wisata yang bisa dipilih atau bisa di-scroll oleh user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada kita membuat langkah fitur informasi untuk profile user.
Pada profile user ini, langkah yang dibuat adalah kita membuat layout-nya terlebih dahulu, yaitu activity_user.xml. Fitur profil user ini bertujuan untuk mengetahui informasi user, serta user dapat mengubah data tersebut. Ya, di codingannya ini diawali dengan image button yang menunjukkan tombol back, lalu setelahnya ada image button menunjukkan tombol pilihan, lalu kita membuka relative layout, dibuka lagi dengan linear layout pertama yang berisikan text view untuk menampilkan gambar call, telepon, lalu ada text view yang menampilkan nomor telepon dari user tersebut, lalu ditutup dengan linear layout. Lalu membuka lagi linear layout yang kedua dengan menampilkan image view email, lalu ada text view yang menampilkan email dari user, lalu tutup lagi. Linear layout yang ketiga, terdapat image view yang menunjukkan logo seperti rumah, dan text view menunjukkan alamat dari user. Lalu setelahnya ada linear layout lagi, relative layout yang menunjukkan relative layout yang menunjukkan button untuk tombol ini, tombol ubah. Ya, yang selanjutnya akan ditampilkan pada next. Nah, tampilkan pada ini, aplikasi pada user yang terdapat di atas seperti saya bilang tadi, ada tombol back, lalu di kanannya ada menu pilihan, lalu terdapat gambar profil user, nama penggunanya, gambar call dan nomor teleponnya, logo email dan email dari user, lalu gambar rumah dan alamatnya, dan di bawahnya terakhir ada tombol ubah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada tampilan logout. Di sini jika kita ingin membuat tampilan logout terlebih dahulu, kita harus membuat activity logout.xml terlebih dahulu. Di sini logout ini berguna untuk meyakinkan user apakah nanti akan keluar dari aplikasi Viaja atau tidak. Dan akun user ini jika keluar dia akan langsung keluar. Jika kita menekan tombol keluar dia akan keluar, dan jika menekan tombol tidak keluar nantinya dia akan tetap di dalam aplikasi. Di sini ada source code dari activity logout.xml. Di sini kita menerapkan relative layout berupa diantaranya ada text view. Text view ini nanti dituliskan di sini ada yakin untuk keluar gitu ya. Terus nanti juga ada di tampilannya nanti akan ada button yang akan bisa kalian tekan. Jika kalian menekan tidak, button pertama itu tidak, dia akan tetap di dalam aplikasi, dan jika kalian menekan button ya dia akan keluar aplikasi seperti itu. Ini juga ada linear layout berupa button background, dan selebihnya ada layout height, dan untuk height, margin top, dan weight itu untuk menempatkan button-button itu sesuai dengan tempat-tempat yang telah ditentukan. Di sini ada, kita lihat ada image buttonnya berupa gambaran ya. Di sini juga ada tampilan dari layout logout ini. Jika yakin untuk keluar, Anda pencet ya, dan jika tidak, nanti pencet tidak. Oke. Artinya presentasi kami sudah selesai ya teman-teman. Presentasi kami sudah selesai sampai sini. Saya akan stop sharing terlebih dahulu.
Baik, sekiranya segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun itu.